Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru ya. Yaitu tentang apa? Itu tentang usaha. Ini merupakan materi IPA kelas 8 semester 1. Nah, sebelum kita mengerti apa sih itu yang namanya usaha, untuk pengetahuan dasarnya adalah dulu kan kalian pernah mempelajari ya tentang gaya dan juga perpindahan. Apa sih gaya itu? Kemudian perpindahan itu apa? Nah, masih ingat kan? Gaya itu adalah apa? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya apa? Perpindahan. Perpindahan itu bagaimana ciri khasnya? Ciri khasnya perpindahan itu adalah terjadi perpindahan kedudukan dari kedudukan semula ke kedudukan akhir, seperti itu ya. Kemudian next. Nah, usaha sendiri itu dikatakan sebagai kemampuan untuk mendapatkan atau meraih sesuatu. Nah, usaha ini sangat dipengaruhi oleh gaya. Maka ketika seseorang melakukan usaha, pasti orang tersebut juga melakukan gaya atau ada gaya yang bekerja padanya. Kemudian yang ketiga, usaha adalah kemampuan untuk meraih sesuatu. Kemudian selanjutnya, nah bisa diilustrasikan seperti ini anak-anak. Misalnya ada sebuah benda. Dalam sebuah benda tersebut bekerja sebuah gaya, di mana ketika dia mendapatkan gaya tersebut, benda tersebut mengalami perpindahan. Ya, jika ada sebuah benda tersebut dikenai oleh gaya, menyebabkan benda itu berpindah pada jarak tertentu. Nah, proses ini dinamakan dengan usaha. Perkalian antara gaya dan juga jarak yang dihasilkan, itulah yang disebut dengan usaha, gitu ya. Nah, untuk satuannya, gaya satuannya Newton, kemudian jarak satuannya meter, sehingga Newton meter atau disingkat dengan istilah Joule. Jadi satuan usaha adalah Joule. Nah, kemudian dilihat ini. Kemudian usaha sendiri itu ada F, gaya yang bekerja pada jalan, sedangkan S itu adalah perpindahannya. Nah, misalnya seperti ini, kalau ada peristiwa seperti ini anak-anak. Apakah siswa ini melakukan usaha? Ada seorang anak yang mendorong tembok sedemikian rupa. Coba dipikirkan, ini termasuk usaha atau enggak? Nah, ternyata itu tidak merupakan salah satu bentuk dari usaha. Mengapa? Karena dia tidak mengalami perpindahan posisi, maka siswa tersebut tidak melakukan usaha. Jadi, usaha tersebut itu akan terjadi apabila ada perpindahan posisi. Nah, seperti ini ya. Misalnya, ada sebuah benda yang dikenai dengan banyak gaya. Mulai dari F1 sampai F8. Nah, bisa kalian lihat arah gayanya kemana gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan betul, untuk menghitung sebuah usaha, itu nanti gaya yang bekerja padanya itu gaya yang dihitung secara horizontal. Seperti ini misalnya di sini. Gaya horizontal berarti yang ke kiri dan juga ke kanan. Ke kiri dan juga ke kanan. Dilihat F1 ke kanan, F2 ke kanan, kemudian ada F6 ke kiri. Seperti berarti ini nanti gaya yang dihitung untuk menghitung usaha berapa adalah gaya yang mendatar ini saja. Ya. Nah, F1 tambah F2, kemudian karena berlawanan arah ya, dikurangi F6 kali jarak yang ditimbulkan. Gitu. Kemudian contoh soalnya, bisa kalian lihat contoh soal 1. Nah, jika mobil kita parkir setengah meter di depan truk, maka berapakah usaha yang harus dilakukan mobil? Seperti ini ya.
Ini ada gaya mobil ke sana 50 Newton, kemudian jaraknya 10 meter. Cara menghitung bagaimana anak-anak? Mari kita lihat pembahasannya. F-nya tadi berapa F-nya? F-nya 50. S-nya berapa? S-nya adalah 10 meter dikurangi 0,5 meter. Tadi ada ya di depan ya. Ada 0, nih. Jika mobil kita parkir setengah meter di depan truk. Nah, ini tadi. Nah, seperti ini. Kemudian F-nya 50 kali 9,5. Ketemunya 475 joule. Mudah ya. Kemudian soal yang kedua. Sebuah balok yang dikenai gaya 100 Newton dan 200 Newton ya, bergeser ke kanan, meskipun memperoleh gaya gesek sebesar 5 Newton. Berapakah usaha yang dilakukan oleh resultan gaya pada balok tersebut? Nah, coba kita lihat. Kalau yang seperti ini, pembahasannya bisa kalian lihat. F1 100 Newton, F2-nya 200 Newton. F3 yang tadi F gesek minus 5 Newton. Kemudian S yang dihasilkan 5 meter. Ditanya W-nya berapa? W-nya sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 kali S. Nah, tadi F3-nya adalah ada negatifnya ya, sehingga ketemunya 1475 Joule. Saya kira mudah ya. Nah, itu saja untuk pembahasannya untuk materi usaha kali ini. Sampai di sini dulu. Untuk kaitan usaha dengan energi, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, nah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.